merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja, atau bisa dirumuskan dengan TPAK sama dengan jumlah angkatan kerja per jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Sedangkan PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Untuk variabel penduduk yang mengurus rumah tangga itu sendiri merupakan penduduk yang salah satu bagian dari penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja. Dan selanjutnya ada variabel pendidikan yang merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, di mana pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Selanjutnya ada beberapa kajian, selanjutnya ada penelitian sebelumnya yang saya gunakan untuk menjadi bahan atau analis. Adapun penelitian sebelumnya yang saya gunakan sebagai referensi, yaitu yang pertama ada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita Indonesia dalam menyongsong bonus demografi tahun 2010 hingga 2017 oleh Andreka Josephine. Ya, adapun hasilnya yaitu tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap TPAK perempuan, sedangkan upah tidak berpengaruh signifikan. Yang selanjutnya ada analisis tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja di Jawa Tengah periode tahun 1982 sampai 2000 oleh Eni Setiawati yang menjelaskan bahwa variabel yang berpengaruh dan signifikan secara statistik dalam jangka pendek adalah jumlah penduduk yang mengurus rumah. Adapun untuk jangka panjangnya yang menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan hanya jumlah penduduk wanita yang masih bersekolah. Dari situ saya membuat kerangka berpikir, yaitu PDRB jumlah penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga dan pendidikan perempuan dianggap berpengaruh terhadap TPAK perempuan. Langsung saja saya ke metodologi. Ada 4 variabel yang saya gunakan, yaitu TPAK untuk variabel Y, dan variabel di X-nya ada PDRB Sumatera Utara, jumlah penduduk wanita yang mengurus rumah tangga dan pendidikan wanita dengan menggunakan data angka partisipasi murni. Untuk analisis datanya sendiri, saya menggunakan analisis regresi linear ganda dengan menggunakan data time series atau data berkala 2010 sampai 2019 dengan alat pengolahan yaitu program IVS 10 yang nantinya dilakukan estimasi parameter dan juga pengujian parameter yaitu uji simultan dan uji parsial. Dan untuk mempertanggungjawabkan model yang dihasilkan nantinya, maka dilakukan uji asumsi regresi linear berganda, di mana nanti akan dilakukan 4 uji asumsi, yaitu uji normalitas, multikulinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan presentasi dari Ling. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ling Fitratun, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proposal penelitian sementara saya yang berjudul Analisis Kebijakan Pencabutan Larangan Ekspor Benih Lobster terhadap Volume Ekspor Lobster di Indonesia, di mana topik ini mungkin sempat ramai atau viral kemarin pada beberapa minggu yang lalu karena Menteri KKP-nya itu sendiri ditangkap oleh KPK. Next. Nah, adapun outline yang akan dibahas yaitu mengenai bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Next. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Dimulai dengan Indonesia, dilatar belakangnya dengan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah. 2/3 dari wilayah Indonesia merupakan laut dan merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Dan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang sangat melimpah. Salah satunya yaitu lobster, atau yang biasa disebut dengan udang karang, merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia.
permintaan akan ekspor itu selalu meningkat tajam setiap tahunnya. Sebagaimana meningkatnya permintaan pasar domestik maupun ekspor menyebabkan penangkapan komoditi lobster semakin intensif tanpa memperhatikan ukuran. Bak Gayung bersambut, tak hanya lobster dewasa, minat pasar internasional terhadap benih lobster pun juga meningkat. Oleh karena itu, pada masa era Bu Susi, mensyaratkan bahwa lobster boleh diperdagangkan dengan berat minimal di atas 200 gram. Dengan pertimbangan setidaknya lobster tersebut sudah pernah bertelur 1 kali. Nah, syarat tersebut terdapat di Permen KP nomor 56 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Ibu Susi itu sendiri. Peraturan tersebut menimbulkan pro dan kontra pada masanya, di mana di satu sisi menguntungkan nelayan lobster dan di sisi lain yaitu merugikan nelayan kecil yang menangkap benih lobster tersebut. Pada era Pak Edi Prabowo yang sekarang, larangan tersebut dicabut dan memperbolehkan bahwa ekspor benih lobster tersebut diperbolehkan kembali yang tertuang dalam Permen KP nomor 12 tahun 2020. Akan tetapi, aktivitas penangkapan benih lobster tersebut yang berkesinambungan dan tanpa adanya batasan tanpa ada batasan nantinya akan mengancam keberadaan lobster itu sendiri. Belum lagi adanya manajemen penangkapan yang baik dan juga pembudidaya serta para pengusaha yang mengelola bisnis tersebut dikhawatirkan bahwa populasi lobster yang ada di Indonesia akan menurun dan nantinya akan berdampak pada volume ekspor lobster dan menurunnya nilai ekspor lobster di Indonesia. Next. Adapun rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana pengaruh kebijakan larangan ekspor benih lobster terhadap volume ekspor lobster di Indonesia dengan tujuan yaitu untuk melihat apakah ada pengaruh dari pencabutan larangan tersebut terhadap volume ekspor di Indonesia. Next. Nah, adapun kajian teorinya yaitu yang pertama mengenai ekspor. Ekspor merupakan suatu komponen pengeluaran agregat. Oleh sebab itu, ekspor dapat mempengaruhi pendapatan nasional yang dicapai. Menurut Todaro, ekspor adalah perdagangan internasional yang memberi rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar bersamaan dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Kemudian yang kedua yaitu perdagangan internasional. Merupakan sebuah perdagangan yang dilakukan oleh antar negara guna menciptakan siklus dagang secara menyeluruh dan mendunia atau antar negara. Perdagangan ini bisa dilakukan oleh negara-negara yang melakukan kerjasama secara ekonomi atau bahkan oleh pengusaha antar negara. Ada dua teori yang mendasari perdagangan internasional, yaitu ada teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan komparatif. Yang ketiga yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor. Adapun faktor lain yang mempengaruhi ekspor itu sendiri yaitu adanya pendapatan nasional, inflasi, dan nilai tukar. Lanjut. Nah, adapun penelitian terkait yang saya gunakan sebagai acuan yaitu yang pertama yaitu dari Kairani Hilal tentang kepentingan Indonesia melarang ekspor benih lobster ke Vietnam pada tahun 2015. Yang kedua yaitu Erlina dan kawan-kawan pada tahun 2016 tentang status pengelolaan sumber daya benih lobster untuk mendukung perikanan budidaya dengan studi kasus perairan Pulau Lombok. Dan yang terakhir yaitu Ari Mulyanta Ginting pada tahun 2017 tentang analisis pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Nah, adapun kerangka berpikir sebagai berikut dengan hipotesis penelitian bahwa pencabutan larangan ekspor benih lobster berdampak negatif dan signifikan pada volume ekspor lobster. Next. Nah, adapun ruang lingkup penelitiannya yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data time series dengan variabel tak bebas volume ekspor lobster dan variabel bebas volume ekspor benih lobster. Next. Nah, metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi kepustakaan dan mengambil data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik. Adapun data yang digunakan adalah sebagai berikut. Next. Nah, saya menggunakan dua metode analisis yaitu metode analisis deskriptif dan juga inferensia.
di mana inferensianya yaitu menggunakan analisis linear berganda atau LS dengan pendekatan model error correction mechanism. Sekian dari saya, mungkin nanti di akhir ada tambahan atau sanggahan atau saran mengenai proposal saya di akhir. Karena keterbatasan waktu, saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Angga kembali. Ya, baik. Terima kasih, Ling. Kemudian Bagus selanjutnya, selanjutnya Pak, presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Alfaris. Silakan. Muhammad Alfaris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dedi selaku dosen pengampu. Saya Muhammad Alfaris Kurniawan akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul aplikasi model Generalized Spacetime Autoregressive atau GSTAR pada data indeks harga konsumen Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya. Berikut adalah outline pembahasannya, dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, landasan teori, kerangka pikir, dan metodologi. Selanjutnya. Ya, yang pertama bab 1 pendahuluan. Next. Nah, harga konsumen adalah harga yang dibayar konsumen ketika membeli barang atau jasa. BPS melakukan pengukuran harga konsumen ini dengan indeks harga konsumen. Perubahan indeks harga konsumen juga dihitung sebagai tingkat inflasi. IHK dan inflasi menjadi salah satu hal yang sangat diperhatikan pemerintah karena sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Harga-harga di Jawa Tengah sangat beragam antar kota kabupatennya. Begitupun dengan tingkat inflasi setiap periodenya yang terbilang fluktuatif sehingga pemerintah perlu meramalkan IHK dan inflasi yang akan terjadi di periode-periode mendatang agar dapat mengambil kebijakan yang tepat. Data IHK disajikan dalam bentuk runtun waktu atau time series, baik itu tahunan maupun bulanan. Sehingga analisis yang tepat digunakan adalah analisis time series. Namun di sisi lain, terdapat teori yang mengatakan bahwa harga konsumen berkemungkinan memiliki korelasi antar wilayah. Harga di suatu wilayah akan mempengaruhi harga di wilayah lain yang saling berdekatan atau berkorelasi secara spasial. Sehingga dengan adanya kemungkinan tersebut, maka data time series dapat disandingkan dengan data spasial sehingga menjadi data space time. Selanjutnya. Nah, berikut adalah tujuan penelitian saya. Yang pertama, mengetahui gambaran kondisi IHK Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sampai tahun 2020. Kemudian yang kedua, mengetahui bentuk estimasi parameter model Generalized Spacetime Autoregressive pada data IHK 6 kota SBH Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ketiga, mengetahui hasil implementasi model Generalized Spacetime Autoregressive yang terbentuk pada peramalan data IHK tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya. Bab 2 kajian pustaka. Next. Ya, ini ada beberapa landasan teori. Tidak saya tampilkan semuanya karena keterbatasan waktu. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah indeks yang menghitung rata-rata dari perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dari waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Nah, kemudian perubahan IHK menunjukkan tingkat inflasi. Ini menurut BPS tahun 2009. Kemudian time series analysis atau analisis runtun waktu merupakan salah satu metode dalam statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dalam runtun waktu. Time series diperkenalkan oleh George E.P. Box dan Jenkins atau kita kenal dengan Box-Jenkins. Kemudian autokorelasi spasial adalah penilaian korelasi antar lokasi pengamatan. Jika lokasi pengamatan menunjukkan saling ketergantungan terhadap ruang, maka data tersebut dikatakan berautokorelasi secara spasial. Ini menurut Lembo tahun 2006. Kemudian yang terakhir, Generalized Spacetime Autoregressive atau model GSTAR merupakan pengembangan dari model STAR. Menurut Mansur dan kawan-kawan 2016, model GSTAR merupakan salah satu pendekatan utama yang digunakan untuk menyelesaikan data deret waktu dan lokasi dengan cara menggabungkan faktor waktu dan lokasi pada data multivariate time series. Selanjutnya.
Nah, kemudian kerangka pikir yang saya susun dari hipotesis yang saya lakukan. Yang pertama, IHK periode bulan-bulan sebelumnya dan IHK kota lainnya itu mempengaruhi IHK periode sekarang. Selanjutnya, bab 3 metodologi. Ya, data yang saya gunakan di sini adalah data bulanan indeks harga konsumen dari bulan Januari 2014 sampai dengan November 2020 pada 6 kota SBH di Jawa Tengah, yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Nah, sumbernya sendiri dari data sekunder website resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya. Ya, untuk analisis deskriptifnya di sini saya menggunakan dua bentuk, yaitu grafik dan diagram batang. Nah, untuk grafiknya sendiri menurut KBBI adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan garis atau gambar. Sedangkan diagram batang atau bar chart adalah diagram yang menggunakan proses vertikal dan horizontal. Nah, di sini adalah rancangan visualisasinya, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya. Kemudian untuk analisis inferensianya, saya utama menggunakan generalized spacetime autoregressive dengan bentuk umum J-star dengan ordo waktu P dan spasialnya adalah lambda. Bisa dilihat modelnya sebagai berikut, di mana ZT itu berupa vektor N kali 1, yaitu ada 6 daerah tersebut. Kemudian di situ ada parameter yang ingin diestimasi, yaitu Pi, kemudian ada W adalah matriks penimbang atau bobot, kemudian Z, T min S adalah data periode sebelumnya. Dengan tahapan yang pertama diuji dulu stasionaritasnya, kemudian uji heterogenitas lokasi menggunakan indeks gini. Kemudian yang ketiga, menentukan orde waktu model vektor autoregresif. Kemudian yang keempat, menentukan bobot lokasi. Nah, untuk bobot lokasinya sendiri itu ada 3 pendekatan, yaitu lokasi seragam, kemudian bobot inverse jarak, dan yang ketiga, normalisasi korelasi silang. Nah, kemudian yang kelima, estimasi parameter dan uji asumsi residual. Yang keenam, menentukan model J-star yang terbaik. Dan yang ketujuh, melakukan peramalan dengan referensi dari Borov-Kova dan kawan-kawan. Selanjutnya. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Faris. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Yudi. Yudi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan memaparkan proposal saya, yaitu berjudul Analisis Pengaruh PDRB dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Palu tahun 2010 sampai 2019. Bab 1 pendahuluan. Pertama, latar belakang. Istilah kemiskinan muncul ketika seorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi, dianggap sebagai kebutuhan minimal dan standar hidup tertentu. Nah, salah satu yang menjadi penyebab kemiskinan itu adalah menurut World Bank karena kurangnya pendapatan dari aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima. Nah, kualitas sumber daya manusia bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Sehingga rendahnya indeks pembangunan manusia akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan, sehingga dengan rendahnya pendapatan tersebut akan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi juga merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. PDRB merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Menurut Hadi Kesana tahun 2008, semakin tinggi PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh variabel PDRB dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Kota Palu tahun 2009 dan 2018.
Halo Yudi. Hilang kedengaran? Ya, Mana nih? halo Yudi. Halo Yudi, apakah bisa melanjutkan presentasi? Ya, silakan. Ya, mungkin bagaimana Pak? Ini apakah Dilanjut aja nih. Iya, mungkin kita Lanjut lanjutkan aja. dengan Ya, yang selanjutnya dulu ya. Ini ya. Ya. Oke, selanjutnya presentasi dari Muhammad Ibnu. Silakan Ibnu. Oke. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar kencang? Bagus. Ya, bagus. Jelas. Oke. Baik, kepada Pak Dedi dan teman-teman semua, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi proposal saya. Proposal saya membahas tentang analisis determinan tingkat pengangguran terbuka atau singkatannya TPT di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Ya, selanjutnya. Pada PowerPoint saya terdapat tiga bagian, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi, yang mana masing-masing bagian itu mencangkut beberapa poin seperti di layar tersebut. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian, pengangguran itu adalah kondisi di mana ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga permasalahan penyediaan lapangan kerja yang layak dan juga memenuhi merupakan salah satu fokus dari program pembangunan berkelanjutan atau SDGs, yang mana tujuannya itu termaktum pada tujuan kelima dan tujuan ke-8. Tujuan kelima yaitu kesetaraan gender, yang mana pengangguran itu tidak dipengaruhi oleh harapannya tidak jauh berbeda gitu, tidak timpang bahwa pengangguran lebih kepada perempuan atau kepada laki-laki. Lalu pada tujuan ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu jika kita melihat publikasi BPS tahun 2018, kita bisa melihat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat selalu menjadi yang tertinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka nasional. Lalu kita juga bisa melihat tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan sekolah menengah kejuruan itu menempati posisi tertinggi, disusul oleh diploma. Menurut Villa et al. Tahun 2016, dia menemukan fakta di mana angkatan kerja berusia muda antara 20 hingga 24 cenderung untuk menjadi pengangguran dibandingkan dengan usia lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengalaman membuat ia kurang cakap dalam bekerja. Lalu, menurut Sikwa dan Kipesa tahun 2013, pada penelitian di negara Tanzania, angkatan kerja mudah cenderung untuk menjadi pengangguran jika dia berjenis kelamin laki-laki, tinggal di perkotaan, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki skill, dan belum menikah. Selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji variabel apa aja yang berpengaruh dan memiliki kecenderungan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Setelah mengetahui variabel apa yang berpengaruh, pada penelitian saya dikaji juga kategori mana yang memiliki kecenderungan terbesar dari variabel yang terpengaruh. Manfaatnya tentu bagi
institusi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam penentuan kebijakan, terutama di bidang ketenagakerjaan. Bagi institusi pendidikan, diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi pengangguran. Selanjutnya, bagian kedua, kajian pustaka. Pertama, landasan teori. Saya ringkas untuk menghemat waktu. PPS mendefinisikan tenaga kerja dengan mengacu pada ILO, Labor Force Concept International Labor Organization, yang mana penduduk itu dibagi menjadi dua kelompok, penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 ke atas tapi di bawah 64. Dan yang bukan usia kerja adalah di luar dari interval itu. PPS juga mendefinisikan pengangguran terbuka terdiri dari 4 poin yang ada di layar. Lalu TPT atau kepanjangan singkatan dari tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Selanjutnya, penelitian terkait. Saya mengambil referensi dari 2 penelitian terdahulu, ya karangan penulisnya yaitu Alfia Savitri tahun 2019 yang penelitiannya tentang tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat, yang mana hasilnya peubah jenis kelamin atau variabel jenis kelamin dan lapangan usaha atau jenis lapangan usaha di mana mengalami pengangguran terbesar yang memiliki pengaruh yang signifikan. Terus penelitian selanjutnya yaitu ditulis oleh Muhammad Hasbi dan Rani tahun 2019 yang sama-sama meneliti tentang pengangguran, pengaruh pengangguran, yang hasilnya ya status pengangguran angkatan kerja pemuda di Banten adalah variabel jenis kelamin, kelompok umur, status kawin, pendidikan tertinggi, klasifikasi wilayah tempat tinggal memiliki pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, lalu saya merangkum beberapa peneliti sebelumnya dan membuat kerangka pikir sebagai berikut. Status pengangguran saya modelkan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan klasifikasi tempat tinggal, baik itu yang mana kategorinya perdesaan atau perkotaan. Hipotesis penelitian, semua variabel independen yang dimodelkan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap status pengangguran. Selanjutnya. Ya, mohon dipercepat ya, Ibnu. Ya. Oke, bagian ketiga. Di bagian metodologi, ruang lingkup penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi status pengangguran atau status kerja. Variabel independennya yaitu status pengangguran di Provinsi Jawa Barat di tahun 2018 dan variabel independennya ya seperti 4 variabel yang ada di layar. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan. Datanya itu berasal dari data sekunder, diambil dari data Sakernas tahun 2018. Selanjutnya. Oke, metode analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode analisis regresi logistik biner. Karena variabel dependen pada model merupakan data yang bersifat dikotomi, yaitu pengangguran terbuka atau tidak. Dengan model sebagai berikut. Ya, 4 variabel. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua dan Pak Dedi atas kesempatannya. Cukup sekian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.
Ya, baik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Pada Iqbal, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Iqbal atas presentasinya. Kemudian selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Nafisa. Pada Nafisa, persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nafisa Qurratulaini. Di sini akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk outline yang akan dibahas kali ini meliputi yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metodologi. Selanjutnya, pendahuluan. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat menimbulkan banyak perubahan di berbagai bidang, tidak terkecuali di bidang ekonomi. Banyak negara yang saling berlomba dalam mengembangkan teknologi untuk lebih meningkatkan hasil output agar perekonomian negara tersebut terus meningkat dan mencapai hasil yang maksimal, tak terkecuali Indonesia. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang menduduki 10 daftar provinsi di Indonesia dengan PDRB tertinggi. Hal tersebut tentu tidak lepas dari adanya perkembangan teknologi. Untuk itu, pemerintah Jawa Tengah terus berupaya untuk menarik perhatian para investor agar menanamkan modalnya di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena untuk menciptakan sebuah teknologi diperlukan adanya modal dan tenaga kerja. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana pengaruh perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua, seberapa besar pengaruh perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, untuk tujuan dalam penelitian ini, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh perkembangan teknologi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama adalah landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah teknologi, yaitu proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Dan yang kedua, modal atau kapital adalah akumulasi barang yang dihasilkan di masa lalu yang sedang digunakan saat ini untuk memproduksi barang dan jasa yang baru. Yang ketiga adalah tenaga kerja, yaitu penduduk dalam usia kerja berusia 15-64 tahun yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Yang keempat adalah pertumbuhan ekonomi, yaitu upaya meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan PDB maupun PDRB dalam suatu wilayah. Selanjutnya, penelitian terkait yang saya gunakan sebagai referensi yang pertama adalah penelitian berjudul Analisis Pengaruh Teknologi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh yang ditulis oleh Sri Wahyuni, Abu Bakar Hamidah, dan Sofian Syahnur, di mana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor teknologi yang diukur melalui model perangkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Dan yang kedua, penelitian berjudul Pengaruh Teknologi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Provinsi DKI Jakarta oleh Ridwan Lubis dan Juana Mariaka, yang menunjukkan bahwa variabel teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, kerangka pikir yang saya susun dalam penelitian ini adalah teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang diukur melalui PDRB, di mana teknologi sendiri adalah hasil bagi antara modal dengan tenaga kerja. Selanjutnya, hipotesis penelitian yang saya ajukan yang pertama adalah perkembangan teknologi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua, perkembangan teknologi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, metodologi. Dalam penelitian ini, data yang saya gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang meliputi data PDRB Provinsi Jawa Tengah, data penanaman dan aset Provinsi Jawa Tengah, dan yang terakhir data jumlah tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah, di mana periode data yang saya gunakan adalah dari tahun 2000 sampai 2019. Selanjutnya, metode analisis yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah analisis model APAR-GLOS
dengan rumus Y sama dengan ln A plus ln K plus E, di mana Y adalah pertumbuhan ekonomi per angkatan kerja, A konstanta untuk tingkat teknologi, K model per angkatan kerja, dan E adalah error. Rumus tersebut diturunkan dari fungsi produksi komputer dengan rumus Y sama dengan AK pangkat alfa kali L pangkat 1 alfa. Kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji non-autokorelasi, uji homoskedastisitas, dan uji non-multikolinearitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji koefisien determinasi atau R kuadrat, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Selanjutnya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. ya, terima kasih Nafisa. Kemudian selanjutnya ada presentasi dari Eka Nurafni. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal yang berjudul Faktor yang mempengaruhi ekspor non-migas Indonesia ke Jepang tahun 2005 sampai 2019. Yang akan dibahas pada hari ini adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Pada pendahuluan kali ini ditunjukkan sebuah tabel nilai ekspor non-migas berdasarkan negara tujuan. Yang saya kelompokkan di sini adalah negara Asia. Urutan paling tinggi negara tujuan ekspor Indonesia non-migas adalah Republik Rakyat Cina, Jepang, lalu Singapura. Adanya kegiatan ekspor di suatu negara menandakan perekonomian negara tersebut adalah perekonomian terbuka. Terdapat beberapa keuntungan dari adanya perekonomian terbuka ini, terutama karena dapat memperluas pasar bagi produk Indonesia. Negara Jepang menjadi urutan kedua di antara negara di kawasan Asia dengan nilai ekspor non-migas terbesar setelah Republik Rakyat Cina. Keuntungan dari melakukan ekspor ini seperti dikutip dari Wardana tahun 2011, diantaranya adalah mendatangkan cash flow berupa valuta asing sehingga dapat menambah devisa negara, menyerap tenaga kerja, serta memudahkan mencapai tujuan kemandirian perekonomian. Sehingga penting untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi nilai ekspor non-migas Indonesia ke Jepang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ali Wardana pada tahun 2011, disimpulkan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah, dan pendapatan per kapita negara Singapura memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai ekspor Indonesia ke negara Singapura. Maka dari itu, rumusan masalah pada penelitian saya kali ini adalah yang pertama, apakah variabel inflasi di Indonesia mempengaruhi nilai ekspor non-migas ke negara Jepang? Dan yang kedua, apakah variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada nilai ekspor non-migas ke negara Jepang? Selanjutnya yang ketiga, apakah nilai PDB per kapita negara Jepang berpengaruh terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia ke Jepang? Tujuan penelitiannya yaitu untuk menjawab rumusan masalah tadi. Selanjutnya, kajian pustaka. Pengertian dari ekspor non-migas adalah proses transportasi barang non-migas seperti hasil perkebunan, perikanan, industri, dan bahan tambang selain migas ke negara lain secara legal. Pengertian dari nilai tukar mata uang atau kurs adalah harga atau nilai satu mata uang dalam mata uang lainnya, menurut Priharto tahun 2019. Pendapatan per kapita, menurut Wikipedia, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Sedangkan inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus menurut Budiono tahun 1990. Kerangka berpikir dalam penelitian kali ini adalah apakah nilai tukar rupiah, PDB per kapita negara Jepang, dan inflasi Indonesia berpengaruh terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia ke negara Jepang.
Selanjutnya, metode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari World Bank, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik. Periode data yang digunakan adalah data tahunan sejak tahun 2005 sampai 2019. Variabel yang akan digunakan adalah nilai ekspor non-migas ke Jepang, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi Indonesia, dan PDB per kapita negara Jepang. Metode analisis yang akan digunakan adalah regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Eka atas presentasinya. Ya, selanjutnya yang presentasi akan dilanjutkan, tapi sebelumnya saya stop share dulu ya Pak ya, karena akan yang selanjutnya share screen ada Andi Pak. Halo Andi. Ya, oke. Ya, selamat siang teman-teman. Izin melanjutkan presentasi moderator presentasi. Jadi untuk presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Rahmah. Kepada Rahmah dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Pak Dedi dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh External Debt terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Next. Outline yang akan saya sampaikan adalah yang pertama pendahuluan, lalu yang kedua kajian teori, dan yang ketiga adalah metodologi. Next. Nah, yang pertama pendahuluan. Nah, sejak tahun 2005 sampai tahun 2020, utang luar negeri Indonesia itu menunjukkan tren naik. Nah, bisa dilihat pada tahun 2005, utang luar negeri Indonesia itu berjumlah 135 juta US dollar. Dan pada tahun 2020, ini data bulan Oktober, menunjukkan bahwa utang luar negeri Indonesia berjumlah 409 juta US dollar. Next. Nah, berdasarkan The World Bank, dalam publikasinya yang berjudul International Debt Statistics 2020, menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke-7 negara berkembang dengan utang terbesar di dunia. Nah, berdasarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia, utang itu merupakan bagian dari kebijakan fiskal APBN yang menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Nah, pengelolaan ekonomi ini bertujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan menguatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pada penelitian ini didapatkan rumusan masalah bagaimanakah pengaruh utang luar negeri terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, dari rumusan masalah tersebut, didapatkan tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui bagaimanakah gambaran umum utang luar negeri Indonesia, lalu untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya kajian pustaka. Next. Utang luar negeri Indonesia. Utang luar negeri ini bertujuan untuk membiayai defisit anggaran. Nah, defisit anggaran. Lalu pertumbuhan yang dihasilkan ini akan berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Next saja. Nah, ini merupakan tujuan dari pengelolaan ekonomi, termasuk utang luar negeri berdasarkan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Next. Selanjutnya, penelitian yang dijadikan rujukan pada proposal penelitian ini adalah penelitian oleh Harusi et al. pada tahun 2018
mengenai external debt and economic growth yang menggunakan metode ARDL dan metode ARDL dengan ECM sebagai metode analisis penelitiannya. Lalu ada juga penelitian oleh Dahmiri pada tahun 2010 yang berjudul Model Permintaan Hutang Luar Negeri Pemerintah dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan persamaan simultan dengan two-stage least square. Next. Nah, sehingga pada penelitian kali ini, perangkat pikir yang digunakan adalah sebagai berikut. Bagaimanakah pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk miskin di Indonesia? Dengan hipotesis penelitian sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis mengenai pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan hal alternatif, utang luar negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu hipotesis yang kedua, dengan hipotesis alternatif, utang luar negeri berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Next. Selanjutnya metodologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia, BPS, dan The World Bank. Lalu metode analisis yang digunakan ada 3, yakni yang pertama analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan bagaimanakah utang luar negeri Indonesia secara umum. Lalu yang kedua, regresi linear berganda OLS untuk menunjukkan hubungan long run relationship dari utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Lalu yang ketiga adalah ECM model untuk melihat bagaimanakah pengaruh utang luar negeri Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dalam jangka pendek. Nah, model yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk melihat dampak dari pengaruh dari utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan 2 model, yakni model OLS dan model ECM. Lalu selanjutnya, next. Untuk tingkat kemiskinan, model yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah model OLS untuk melihat pengaruh jangka panjangnya, dan yang kedua adalah model ECM dan untuk melihat pengaruh jangka pendeknya. Mohon maaf, itu terjadi kesalahan dalam pengetikan. Seharusnya yang digunakan pada model ECM itu adalah difference pertama. Jadi delta poverty rate sama dengan selanjutnya. Oke, next. Baiklah, demikianlah proposal penelitian saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifki Gustiawan. Kepada Rifki dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan Pak, nama saya Rifki Gustiawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2020. Pertama adalah next. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 pada tanggal 13 Desember 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat secara signifikan. Nah, peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan dari berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian keberhasilan reformasi perpajakan di berbagai daerah juga ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian. Gitu. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gebrek Ziber pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa penerimaan pajak itu berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian. Next. Nah, kemudian yang kedua ada namanya identifikasi dan tujuan. Identifikasi masalah dan tujuan. Nah, untuk identifikasi masalah pada penelitian ini pertama adalah bagaimana pengaruh untuk melihat bagaimana pengaruh
penerimaan pajak provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Kemudian yang kedua, ada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia. Silakan di next. Nah, lantas bagaimana dengan landasan teorinya? Untuk landasan teori ada beberapa landasan teori. Beberapa di antaranya pertama adalah kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gitu. Nah, kebijakan publik ini yang dilakukan pemerintah ini seringkali kurang berhasil dilakukan sehingga diperlukan evaluasi untuk memperbaikinya. Melalui riset ini akan diperoleh informasi apakah reformasi perbijakan daerah itu dinilai efektif atau tidak dari sudut pandang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Next. Oke. Yang kedua adalah teori keagenan. Teori keagenan adalah teori yang dikemukakan oleh Jensen dan Macaulay pada tahun 1976 dan juga Zimmerman pada tahun 1978. Di mana dalam teori keagenan ini terdapat dua pihak yang sepakat dalam melakukan kontrak. Yang pertama adalah pihak prinsipal dan juga agen, di mana pihak prinsipal merupakan pihak yang memberikan wewenang, sementara agen adalah pihak yang dipercaya untuk diberikan wewenang oleh prinsipal. Nah, konflik kepentingan yang termasuk pada fokus penelitian ini adalah konflik antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan daerah sebagai representasi dari pemerintah. Gitu. Nah, konflik ini terjadi karena wajib pajak berupaya untuk menghindari pembayaran pajak, sedangkan pemerintah ingin memaksimumkan penerimaan pajak dari para wajib pajak dalam lingkup reformasi perpajakan. Bagaimana mengukurnya? Untuk mengukurnya yaitu ketika penerimaan pajak daerah telah melebihi target yang ditetapkan, gitu kan, maka dapat dikatakan bahwa konflik keagenan ini cukup rendah seperti itu. Silakan di next. Nah, yang ketiga adalah landasan hukum perpajakan daerah, di mana landasan hukum perpajakan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten. Pajak provinsi meliputi kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan lain-lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana dengan pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini? Pajak daerah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pajak daerah sebagaimana tertera dalam laporan statistik keuangan pemerintahan provinsi di Indonesia pada periode 2015 ya, 2015 sampai dengan 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Seperti itu. Next. Kemudian yang kedua, reformasi perpajakan pemerintah adalah suatu upaya untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dengan menempuh langkah-langkah strategis dalam tercapainya pembangunan dan pertumbuhan perekonomian secara berkesinambungan tentunya. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi reformasi perpajakan dengan lebih baik, kemudian peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, peningkatan efektivitas sosial kepada masyarakat, dan upaya-upaya lainnya. Silakan di next. Oke, ini pertumbuhan perekonomian yang terakhir. Pertumbuhan perekonomian merupakan peningkatan kapasitas ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa dari suatu periode ke periode berikutnya, di mana pertumbuhan perekonomian dapat diukur dengan menggunakan GDP untuk tingkat nasional dan juga RGDP untuk tingkat daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kita tahu bahwa RGDP adalah jumlah nilai tambah bruto atau gross added yang muncul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Seperti itu. Next. Untuk tinjauan literaturnya, penelitian mengenai pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi ini telah banyak dilakukan. Salah satunya beberapa di antaranya dilakukan oleh Adiansyah 2014 yang menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara pertumbuhan perekonomian dan penerimaan pajak. Namun pertumbuhan penerimaan pajak tidak secepat pertumbuhan perekonomian yang diukur dengan menggunakan GDP growth. Kemudian Solly, Harvey, dan Hagan juga pada 2008 juga membuktikan bahwa penerimaan pajak dari sektor perdagangan internasional berpengaruh positif pada ekonomi growth. Nah, kemudian dari berbagai hasil penelitian sebelumnya dapat diperoleh gambaran secara umum bahwa penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan itu sangat kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kesinambungan antara penerimaan pajak akan menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi baik dalam keadaan resesi maupun tidak. Next. Nah, baik, yang terakhir, secara umum bagian ini menjabarkan metode riset pengembangan hipotesis yang digunakan untuk menjawab permasalahan riset, gitu kan, di mana populasi dalam riset ini adalah provinsi, adalah semua provinsi Indonesia, kemudian periode penelitian 6 tahun, ada tahun 2015 sampai 2020, dan jenis data yang digunakan adalah data sumber yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, untuk pengolahan datanya nanti akan digunakan model regresi Panau, ini bukan regresi linear, dengan model RGDP
Profit KI tahun ke adalah beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali dengan local tax revenue dari provinsi KI dan tahun ke T, dan beta 2 kali consumer price index dari provinsi KI tahun ke T ditambah dengan beta 3 dari Gini rasio provinsi I tahun ke T ditambah dengan errornya, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebenarnya ini adalah Salma, tapi karena Salma juga lagi izin katanya sedang sakit, jadi mungkin langsung dilanjut oleh Santi. Kepada Santi dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak dan teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal yang berjudul Analisis Pengaruh Ekspor Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil atau disingkat dengan CPO terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai 2020. Next. Outline yang akan disampaikan yaitu latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, landasan teori, penelitian terkait kerangka pikir, serta metodologi. Next. Latar belakang dari penelitian ini yaitu seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara agraris. Menurut Riwanto pada tahun 2007, yang menjadi andalan oleh negara agraris itu adalah sektor pertanian. Kemudian Indonesia memiliki prinsip yang bebas aktif. Dalam penerapannya, Indonesia melakukan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor, di mana ekspor menjadi perhatian untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor yang biasa dilakukan berupa ekspor migas dan non-migas, di mana non-migas pada penelitian ini akan dikaji mengenai kelapa sawit, terutama pada minyak kelapa sawit mentah atau yang biasa disebut CPO. Menurut FAO Stat pada tahun 2013, ada 3 sektor utama ekspor Indonesia, yaitu kelapa sawit, karet, dan kernel kelapa sawit. Artinya, kelapa sawit merupakan sektor utama dalam ekspor Indonesia. Kemudian, menurut Soeharto pada tahun 2007 menyatakan bahwa perkebunan industri minyak kelapa sawit menyerap lebih dari 4,5 juta petani dan tenaga kerja serta menyumbang sekitar 4,5% dari total nilai ekspor nasional. Artinya, nilai ekspor minyak sawit 4,5%-nya itu merupakan nilai ekspor terbanyak dari ekspor yang lainnya. Kemudian, ekspor CPO menjadi komoditas perkebunan sawit tertinggi dibanding dengan yang lain karena kebutuhan ekspor CPO sangat dibutuhkan oleh dunia untuk berbagai kegiatan sehari-hari seperti pembuatan makanan dan berbagai hal lainnya. Kemudian latar belakang yang utama dari penelitian ini yaitu menurut Richardson pada tahun 1991 bahwa informasi yang paling penting berkaitan dengan pertumbuhan nilai ekspor yaitu sejauh mana hubungannya antara pertumbuhan ekspor suatu komoditi dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Jadi diperlukannya analisis mengenai pertumbuhan nilai ekspor dengan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Next. Kemudian identifikasi masalah yang didapatkan yaitu bagaimana bentuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di setiap periodenya, kemudian apakah produk perkebunan sawit di Indonesia mampu memenuhi kebutuhan global atas kebutuhan CPO setiap tahun, dan yang terakhir yaitu seberapa besar hasil ekspor CPO dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama menganalisis tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kedua menganalisis kecenderungan ekspor CPO Indonesia, dan yang ketiga menganalisis hubungan pertumbuhan ekspor CPO dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Next. Kemudian landasan teori yang digunakan terkait pertumbuhan ekonomi menurut Kusnet dan Sodaro pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduk. Kemudian menurut Arsyad pada tahun 2004, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan produk domestik bruto atau pendapatan nasional bruto tanpa
memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Menurut Sukirno pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi biasanya dihitung melalui PDB, di mana menurut Menkyi pada tahun 2006, PDB merupakan ringkasan aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang suatu negara selama periode waktu tertentu. Untuk perdagangan internasional sendiri, menurut Kristianto tahun 2013, secara sederhana, menurut Kamus Ekonomi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Menurut BPS RI, perdagangan internasional adalah perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain yang terdiri dari ekspor dan impor, di mana ekspor merupakan pengiriman ke luar negeri dan impor merupakan pemasukan barang dan jasa dari luar negeri. Next. Kemudian untuk pengertian dari minyak kelapa sawit sendiri, menurut Barat pada tahun 2010, salah satu komoditi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kemudian menurut SNI nomor 01/2901/2006, minyak sawit mentah atau CPO adalah minyak nabati berwarna jingga kemerah-merahan yang diperoleh dari proses pengempaan ekstraksi buah tanaman Leishis guineensis, dan CPO sendiri merupakan komoditas hortikultura terkemuka dan memainkan peran penting dengan berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia di valuta asing. Next. Penelitian terkait di sini ada 5, seperti bisa dilihat. Next. Kerangka pikirnya yaitu dari produk dari kelapa sawit, kemudian menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO yang diekspor, lalu pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Next. Metodologi yang digunakan untuk ruang lingkup penelitian menggunakan nilai ekspor CPO dan PDB ADHK tahun 2010 dengan periode 2010 sampai 2020. Metode pengumpulan data yaitu data sekunder oleh BPS RI. Next. Kemudian untuk metode analisis yaitu analisis pertumbuhan ekonomi dalam buku Yanti tahun 2009, kemudian analisis kecenderungan ekspor CPO dalam buku Walpole tahun 2000, dan kemudian analisis pengaruh ekspor CPO terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 91 oleh Richardson dalam buku Yanti tahun 2011. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Siti Ania. Kepada Nia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dedi dan teman-teman. Selamat siang. Mohon maaf karena lagi sedang azan di sini. Mau berhenti dulu. Bisa berhenti dulu Pak atau dilanjutkan ke 34 dulu. Boleh deh ke 34 dulu ya? Iya. Ya. Oh ya, mungkin untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke Sopo. Sopo dulu. Sopo silakan ya. Sebelumnya diperingatkan kepada teman-teman untuk memanfaatkan waktu sebisa mungkin karena waktu yang kita miliki untuk per individu itu sekitar 6 menit saja. Jadi mungkin mempersingkat waktu dipersilakan kepada Sopo untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih Andi. Selamat sore Bapak Dedi Waljadi. Selamat sore Sopo ya. Saya di sini akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran angkatan kerja terpilih di Indonesia tahun 2019. Next. Di sini saya akan membahas pendahuluan kajian pustaka dan metodologi. Next. Latar belakang. Pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan masalah pembangunan dan sosial kemasyarakatan seperti pengangguran.
Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja tanpa diiringi oleh kecukupan lapangan pekerjaan, maka akan menyebabkan banyaknya pengangguran. Pengangguran angkatan kerja yang menjadi sorotan paling utama adalah pengangguran angkatan kerja karena memiliki pendidikan yang cukup untuk bekerja. Next. Identifikasi masalah. Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia SDM, di mana Indonesia sangat berpotensi dengan jumlah penduduk yang banyak, dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala, khususnya pengangguran. Tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan gambaran umum keadaan angkatan kerja terdidik di Indonesia tahun 2019. Yang kedua, mendapatkan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi pengangguran angkatan kerja terdidik di Indonesia tahun 2019. Next. Selanjutnya, kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Untuk landasan teori, yang pertama adalah konsep ketenagakerjaan. Data ketenagakerjaan Indonesia dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik melalui survei Angkatan Kerja Nasional pada bulan Februari dan Agustus setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah pengangguran terdidik. Menurut Junaidi tahun 2016, pengangguran terdidik hanya terjadi selama lulusan mengalami masa tunggu atau job search period, yang dikenal sebagai pengangguran friksional. Yang ketiga, teori upah minimum. Berdasarkan Mankiw tahun 2009, para ekonom mempercayai bahwa upah minimum berdampak besar pada pengangguran anak muda. Karena tenaga kerja usia muda biasanya kurang, bahkan tidak berpengalaman, dan masih dalam pelatihan kerja. Yang selanjutnya, lapangan kerja sektor formal. Berdasarkan Prihanto tahun 2012, kesempatan kerja sektor formal berpengaruh kuat untuk mempengaruhi pengangguran terdidik. Yang selanjutnya adalah penelitian terkait. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Kota Padang oleh Mary Rahmania, Evitria Wulandari, dan Wardani Purnamasari. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan asosiatif. Data penelitian ini diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2016. Peneliti menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah, dan penduduk usia produktif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik di Kota Padang. Sedangkan kesempatan kerja tidak mempengaruhi pengangguran terdidik di Kota Padang. Hal ini disebabkan banyaknya pengangguran terdidik yang pilih-pilih pekerjaan serta adanya budaya merantau di Kota Padang. Penelitian selanjutnya, penelitian yang berjudul Analisis Variabel yang Mempengaruhi Jumlah Pengangguran Terdidik di Indonesia oleh Muhammad Mada dan Kusnul Asar. Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang berasal dari data sekunder yaitu berasal dari data BPS. Kesimpulan yang didapat peneliti adalah bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk, upah, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran terdidik, baik total di kota maupun di desa. Next. Metodologi. Ruang lingkup penelitian. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah status pengangguran dari Angkatan Kerja Terdidik di Indonesia tahun 2019. Variabel independen yang digunakan adalah umur, status perkawinan, status dalam rumah tangga, pelatihan kerja, klasifikasi tempat tinggal, dan rata-rata upah. Untuk metode pengumpulan data, cakupan wilayah penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia tahun 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, yaitu Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas bulan Agustus. Unit analisis yang dalam penelitian ini adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja dengan pendidikan minimal SMA sederajat. Metode analisis. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensia. Untuk analisis inferensia digunakan ordinary least square atau OLS dan uji asumsi klasik. Sekian pemaparan proposal dari saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kepada Sopo telah memaparkan pemaparannya. Mungkin kita kembali lagi ke Nia untuk memaparkan materi yang akan disampaikan.
Mbak Dania dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak Dedi dan teman-teman. Saya di sini akan memaparkan proposal saya dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Perikanan Tangkap Laut di Pulau Jawa tahun 2005 sampai 2019. Ikan tangkap laut. Akan saya paparkan ya, yang pertama pendahuluan, kemudian kajian pustaka, dan ketiga metodologi. Pendahuluan. Next. Yang pertama latar belakang. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 17.504 dan garis pantai sepanjang 108.000 km. Selain dikenal dengan negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim karena perairannya yang sangat luas daripada wilayah daratan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa besar dan sangat beragam, baik berupa sumber daya terbarukan hingga tidak terbarukan. Seharusnya sektor maritim atau kelautan ini menjadi sangat strategis bagi Indonesia. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan. Padahal jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan inovatif dan baik, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operasi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan tangkap dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dari subsektor perikanan di Indonesia karena memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan perikanan di dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019, Pulau Jawa merupakan pulau yang paling banyak penduduk di Indonesia tahun 2018. Dengan padatnya penduduk, pusat ekonomi sebagian besar berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa memberikan kontribusi 59% terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan 5,52%. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Menurut Widodo 2006, berdasarkan data BPS, terlihat nilai PDRB perikanan harga konstan 2010 pada setiap pulau di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun demikian pertumbuhan cenderung mengalami perlambatan. Pembangunan perikanan menunjukkan suatu perubahan yang sangat menarik untuk dikaji. Menurut data BPS tahun 2020, pertumbuhan ekonomi perikanan di Pulau Jawa mengalami perlambatan sejak tahun 2014 hingga 2019. Walaupun PDRB perikanan di Pulau Jawa tertinggi dibandingkan dengan pulau lain, akan tetapi kontribusi terhadap total nilai PDRB di Pulau Jawa paling rendah, bahkan tidak sampai 1%. Hal ini menjadi pemicu untuk meningkatkan kontribusi perikanan di Pulau Jawa. Next, maka dari itu dapat dari latar belakang tersebut identifikasi masalah yang dari penelitian ini yaitu bagaimana gambaran umum produksi perikanan tangkap laut di Pulau Jawa tahun 2005 sampai 2019. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap laut di Pulau Jawa tahun 2005 sampai 2019. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu menjawab dari identifikasi masalah tersebut. Next. Kemudian kajian pustaka. Next. Anderson Theory. Menurut UU nomor 45 tahun 2019, ikan merupakan segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan. Dengan perikanan, semua kegiatannya berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya ikan dengan lingkungan mulai dari populasi hingga produksi sampai pemasaran. Kemudian ada penangkapan ikan, yaitu untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidaya dengan alat atau cara apapun. Kemudian ada nelayan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, dan kapal perikanan yaitu kapal atau alat pelampung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan. Next. Kemudian ada produksi perikanan tangkap, yaitu mencakup semua hasil penangkapan ikan atau binatang air yang ditangkap dari sumber perikanan alami atau di laut. Kemudian ada pelabuhan perikanan, El Nino dan La Nina seperti yang ada di BPT. Next. Kemudian
ada fungsi produksi, yaitu komoditi adalah salah satu persamaan tabel atau grafik menunjukkan jumlah maksimum komoditi yang dapat diproduksi per unit. Kemudian ada fungsi profitabilitas seperti yang ada di gambar. Kemudian ada legasi data panel seperti yang ada di gambar. Next. Kemudian ada beberapa penilaian terkait tentang penelitian ini. Next. Kerangka pikir yang dari penelitian ini yaitu seperti yang ada di gambar. Next. Dengan hipotesis penelitian yaitu sebagai berikut. Next. Kemudian ada metodologi. Ruang lingkup penelitian. Mencakup gambaran umum produksi perikanan tangkap laut di Pulau Jawa tahun 2005 sampai 2019 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang menyangkut 6 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DIY, dan DKI Jakarta. Di mana produksi perikanan merupakan sebagai variabel dependen, kemudian jumlah nelayan, jumlah perahu atau kapal bertenaga motor, jumlah pelabuhan, kejadian El Nino, dan kejadian La Nina sebagai variabel independen. Next. Pengumpulan data dari data sekunder yaitu publikasi Badan Pusat Statistik, publikasi statistik perikanan tangkap menurut provinsi oleh Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian publikasi National Ocean dan Atmosphere Administration. Next. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada dua. Pertama ada analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yaitu berupa tabel dan gambar. Kemudian ada analisis inferensia yaitu analisis data panel. Demikian pemaparan proposal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nia sudah menyampaikan pemaparan proposalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vincent. Kepada Vincent dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kausalitas Data Harga Jual Produk dan Daya Beli Petani Tanaman Pangan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2020. Next. Nah, daftar isinya yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi, dan daftar pustaka. Next. Pendahuluan. Nah, ini latar belakangnya, yaitu sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pada kuartal kedua tahun 2020 dan menyumbang 2,15% pada kuartal ketiga. Namun secara keseluruhan, ekonomi Indonesia minus 3,49% pada kuartal 3 2020 secara tahunan. Dengan demikian, Indonesia memasuki resesi ekonomi setelah sebelumnya pertumbuhan ekonomi juga minus 5,32% pada kuartal 2 2020. BPS Jatim mencatat bahwa produksi beras Jawa Timur pada 2020 diperkirakan mencapai 5,76 juta ton beras. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 253,59 ribu ton dibandingkan dengan produksi beras tahun 2019. Next. Dari paparan di atas terlihat bahwa produksi padi di Jawa Timur naik, sedangkan daya beli petani tanaman pangan Jawa Timur cenderung turun. Ditambah lagi harga jual tanaman pangan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya tahun. Berdasarkan hal ini, terdapat dua fakta yang tidak berjalan tersebut. Diperlukan penelitian untuk mengkaji dampak kausalitas dari data harga jual produk tanaman pangan dan daya beli petani tanaman pangan Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 2010-2020 sebagai masukan untuk pelaksanaan dan persiapan Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 yang hampir berjalan 1 tahun ini. Next. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, melakukan analisis perkembangan daya beli petani tanaman pangan dan harga jual produk tanaman pangan Jawa Timur tahun 2010-2020. Yang kedua adalah mengkaji hubungan kausalitas antara daya beli petani tanaman pangan dan harga jual produk tanaman pangan Jawa Timur tahun 2010-2020. Dan yang ketiga yaitu mengetahui dampak daya beli tanaman pangan dan harga jual produk tanaman pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2020. Next. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama adalah produksi padi. Produksi padi sendiri secara umum menggunakan modal berupa luas lahan dan tenaga kerja yang berupa buruh tani.
BPS bersama dengan Kementerian Pertanian menghitung produksi padi dengan cara mengalihkan produktivitas dengan luas panen. Selanjutnya ada petani. Petani adalah orang yang mengusahakan pertanian atau dengan tujuan untuk dijual baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap. Kemudian harga yang diterima petani. Ada rata-rata harga produsen dari hasil produksi petani sebelum ditambahkan biaya transportasi atau pengangkutan dan biaya pengepakan ke dalam harga penjualnya atau disebut farm gate. Selanjutnya ada harga yang dibayar petani. Ada rata-rata harga eceran barang atau jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri maupun kebutuhan biaya produksi pertanian. Nilai tukar petani. Pengertian umum NTP merupakan indikator yang mewakili kesejahteraan petani. Konsep definisinya adalah NTP merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani karena mengukur kemampuan produk yang dihasilkan atau dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Arti angka NTP yaitu NTP lebih dari 100 berarti petani mengalami surplus. NTP 100 berarti petani mengalami impas. Jika NTP kurang dari 100 berarti petani mengalami defisit. Next. Nah, penelitian terkait yaitu yang pertama dari penelitian Nirmala dipaparkan bahwa indikator pengeluaran petani memberikan nilai yang lebih tinggi daripada harga produk pertanian sehingga menyebabkan penurunan nilai tukar petani. Yang kedua ada penelitian Riyad, semakin NTP relatif semakin sejahtera tingkat petani yang akan membawa dampak yang lebih baik pertumbuhan ekonomi. Kemudian pada penelitian Hendayana didapatkan bahwa hasil dengan regresi model double logaritma bahwa peningkatan 1% NTP akan meningkatkan produksi sebesar 2%. Selanjutnya ada penelitian Wahid yang menunjukkan bahwa semua luas lahan produksi, ketahanan pangan, dan harga gabah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai tukar petani. Next. Jangka pikir yang saya gunakan yaitu ini, karena mengukur hubungan kausalitas, jadi menggunakan panah bolak-balik. Kemudian hipotesis penelitian yang diajukan adalah bahwa harga jual produk tanaman pangan dan daya beli petani tanaman pangan Jawa Timur secara signifikan saling memengaruhi. Next. Metodologi. Baik, ruang lingkup penelitian ini adalah variabel penelitian yang digunakan adalah daya beli petani tanaman pangan dan harga jual produk tanaman pangan. Cakupan wilayahnya adalah Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2010-2020. Metode pengumpulan data diperoleh dari publikasi statistik nilai tukar petani dan harga jual produk tanaman pangan berasal dari publikasi statistik tanaman pangan Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif disajikan berupa grafik, sedangkan analisis inferensial berupa vektor autoregresif. Next. Sekian proposal penelitian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Vincent. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunela. Kepada Yunela dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian sementara saya yang mengangkat judul Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. Next. Outline dari pembahasan kali ini yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi. Next. Inilah. Yaitu Sumatera Barat merupakan provinsi yang memperoleh sebagian besar pendapatan mengembangkan sektor pariwisata, terutama pembangunan objek wisata, baik alam maupun buatan. Potensi alam yang sangat mendukung juga menjadi faktor besar dalam pengembangan sektor pariwisata.
yaitu prinsip wisata pegunungan, wisata pantai dan bawah laut. Perkembangan pesat di sektor pariwisata tidak lepas dari yang namanya peran teknologi informasi. Media yang sebagian besar digandrungi masyarakat lokal maupun non-lokal menjadi magnet atau penarik wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Barat. Hal ini juga menjadi faktor benar. Oleh karena itu, saya ingin meneliti pengaruh. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pembangunan tempat wisata dan berbagai pengembangan sektor pariwisata terhadap ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Next. Next. Selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama pariwisata, E.G. Feller UT tahun 1996. Pariwisata menyatakan pariwisata dalam artian modern merupakan fenomena dari zaman sekarang yang didasarkan di atas kebutuhan akan kesehatan dan pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat sebagai hasil dari perkembangan perniagaan, industri, perdagangan serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu yang pertama kegiatan perjalanan, yang kedua dilakukan secara sukarela, yang ketiga bersifat sementara, dan yang keempat perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Next. Yang selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi. Menurut Kusnes dalam Todaro tahun 2000, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dari negara yang disangkakan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas tersebut dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyelesaian teknologi, institusional dan ideologi terhadap berbagai keadaan yang ada. Next. Penelitian terkait dengan penelitian ini yaitu pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh Muhammad Afdi Nizar. Yang kedua, pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Pesisir Selatan oleh Devilian Fitri. Dan yang ketiga, antara Cek. Ini saya nggak masuk apa emang suaranya nggak kedengeran ya? Kayaknya Yunela lagi kehilangan sinyal dia. Tadi dia bilang gitu. Kalau gitu mungkin biar cepat Zaki aja ya langsung dulu. Mungkin kita nanti lanjut dari bagian ini halaman 9. Oke. Kepada Zaki dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Pak Dedi dan teman-teman semua. Izinkan saya mempresentasikan proposal sementara saya dengan judul Analisis Potensi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2012 sampai 2019. Ya, lanjut. Di pemerintahan daerah, sumber dana terdiri dari dua jenis, yaitu subsidi pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, dan penghasilan lainnya. Namun kontribusi yang paling besar yaitu dari pajak. Nah, salah satu pendapatan pajak yang cukup besar yaitu dari sektor pariwisata. Lalu di Jawa Barat sendiri, setelah Ridwan Kamil menjadi gubernur, beliau berfokus pada sektor pariwisata, bahkan beliau pernah berkomitmen bahwa Jawa Barat harus menjadi provinsi pariwisata. Nah, selain itu, dengan adanya Perda nomor 15 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat tahun 2016 sampai 2025 mengakibatkan terjadi peningkatan jumlah objek wisata di Jawa Barat setiap tahunnya. Lanjut.
Nah, lalu di Jawa Barat sendiri terlihat dari grafik tahun 2012 sampai 2019, dari tahun ke tahun jumlah PAD mengalami peningkatan. Nah, seiring dengan peningkatan PAD, jumlah wisatawan domestik dan mancanegara juga mengalami peningkatan. Nah, sehingga dari alasan-alasan tersebut membuat saya tertarik untuk menganalisis peran sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di daerah Jawa Barat. Lanjut. Nah, untuk identifikasi masalah, yang pertama itu bagaimana hubungan antara variabel pariwisata terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan variabel pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu untuk menjawab pertanyaan pada identifikasi permasalahan yang tadi. Lanjut. Nah, untuk landasan teori, PAD atau pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 bahwa pendapatan asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu hubungan pariwisata dengan PAD secara teoritis Austriana tahun 2005 menyatakan bahwa semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Lanjut. Nah, untuk penelitian-penelitian terkait, yang pertama itu ada pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sampai 2016 oleh Abdurrahman Habibi Al-Ghafari tahun 2018. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah wisatawan serta jumlah hotel dan akomodasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PAD. Lalu yang kedua itu adalah analisis pengaruh jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita terhadap pendapatan retribusi objek wisata 35 kabupaten kota di Jawa Tengah oleh Peri Peleanggara 2012. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah objek wisata pariwisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan retribusi objek pariwisata di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Nah, lalu yang ketiga yaitu potensi ekonomi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tulung Agung, karya Isnaini, Arif, dan Arif Wahyu tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, dan tingkat hunian hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tulung Agung, namun pendapatan per kapita tidak signifikan. Lanjut. Nah, sehingga kerangka pikir yang didapat adalah jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik, jumlah hotel dan akomodasi, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel itu memiliki pengaruh terhadap PAD di Provinsi Jawa Barat. Lanjut. Nah, untuk metodologi, data yang digunakan adalah data sekunder dan bersifat kuantitatif yang bersumber dari DJPK Kemenke, BPS Jabar, dan Disparbud Jabar. Nah, karakteristik datanya sendiri itu merupakan data per kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat yang terdiri dari 27 kabupaten kota. Nah, datanya sendiri itu pada periode tahun 2012 sampai 2019. Nah, berikut itu data variabel serta datanya diambil dari mana. Lanjut. Nah, untuk analisisnya sendiri yaitu menggunakan regresi data panel. Nah, identifikasi modelnya itu sebagai berikut. Nah, untuk I-nya itu adalah kabupaten, T-nya itu adalah waktu. Nah, untuk dependent variabelnya sendiri yaitu adalah PAD dalam satuan miliar rupiah. Untuk independent variabelnya yaitu wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, jumlah hotel dan akomodasi, jumlah objek wisata, serta tingkat hunian hotel. Nah, model pada regresi data panel sendiri itu terdiri dari common effect, fixed effect, dan random effect. Nah, tahapan untuk penentuan modelnya itu dengan uji Chow, yang itu untuk menentukan apakah model common effect lebih baik digunakan daripada fixed effect, dan yang kedua itu uji Hausman, yang dia lakukan untuk menentukan apakah model fixed effect itu lebih baik digunakan daripada random effect. Nah, lalu selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, yaitu datanya itu harus bersifat normal, non-autokorelasi, non-multikollinearitas, dan homoskedastisitas. Lalu yang selanjutnya yaitu uji keberartian model, yang uji keberartian modelnya itu dilihat dari R-square, uji simultan, serta uji parsial. Nah,
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zaki. Mungkin terakhir kita melanjutkan dari Yunila tadi. Sudah sampai di halaman yang sama. Silahkan kepada Yunila untuk melanjutkan presentasinya. Baiklah, saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu penelitian terkait. Penelitian terkait dengan penelitian yang ini yaitu pertama pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia oleh Muhammad Afdi Nizar. Yang kedua pengaruh sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah PAD di Kabupaten Pesisir Selatan oleh Devilian Fitri. Dan yang ketiga antara potensi dan kendala dalam pengembangan pariwisata di Sumatera Barat oleh Heni Verniza. Next. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu pertama, perkembangan pariwisata berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Yang kedua, pembangunan dan pembukaan tempat wisata dapat mengurangi angka pengangguran di Sumatera Barat. Yang ketiga, jumlah wisatawan yang datang mempengaruhi pendapatan daerah dan masyarakat di Sumatera Barat. Next. Next. Selanjutnya metodologi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dan disajikan dalam tabel dan dalam bentuk lain. Umar tahun 2008. Data yang digunakan diperoleh dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Barat, dan instansi lainnya yang bersangkutan di tahun 2010 sampai 2020. Metode analisis yang selanjutnya metode analisis. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Variabel yang digunakan adalah jumlah wisatawan, jumlah tempat wisata, dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Next. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin demikian pemaparan proposal dari kita semua. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya. Mungkin selanjutnya kembali ke siapa ya? Mungkin ke Pak Dedi aja dulu, Pak. Ya, mohon izin Pak, ini tadi Yudi yang tadi belum selesai presentasinya, Pak mau melanjutkan dulu Pak, apa bisa dilanjutkan sekarang? Mana Yudinya? Kan Yudi mau itu presentasi. Oh, ya Pak, ini bisa lanjutkan ya Pak ya? Iya, ya. Baik, sebentar. Andi mungkin dimatiin dulu share screen-nya di stop ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan ya Pak Dedi. Ya, silakan. Jadi terjadi masalah jaringan. Iya, nggak apa-apa. Dua, kajian pustaka. Selanjutnya enggak. Sama landasan teori. Menurut World Bank, dalam definisi kemiskinan itu adalah the denial of choice and opportunity most basic for human development to lead a long, healthy, creative life and enjoy a decent standard of living, freedom, self-esteem, and respect of others. Ukuran kemiskinan menurut Nurse tahun 1953 dalam Mudraj Kuncoro 1997 secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kemiskinan absolut, relatif, dan kultural. Next. Selanjutnya PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Dalam satu periode. Hadi Sasana tahun 2008. Produk domestik regional bruto menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Menurut BPS, produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. Next. Menurut Yani Mulyaningsih, tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia memuat 3 dimensi penting dalam pembangunan, yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan hidup akan hidup panjang umur dan hidup sehat untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya 3 dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjau dan kawan-kawan tahun 2001 menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Next. Ini beberapa penelitian terkait yang saya paparkan, sebenarnya masih banyak lagi. Next ya. Nah, kerangka pikir yang terbentuk di sini adalah di mana variabel X1 itu pendapatan PDRB dan X2-nya IPM dan berpengaruh langsung kepada variabel ini itu jumlah penduduk miskin. Next. Hipotesis penelitian. Hipotesis pertama saya di sini adalah diduga variabel produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Palu. Sedangkan hipotesis kedua, diduga variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif juga terhadap jumlah penduduk miskin di Kota Palu. Next. Bab 3 metodologi. Next. Pertama, ruang lingkup penelitian. Variabel dependen dari penelitian saya ini adalah jumlah penduduk miskin Kota Palu pada tahun 2010 sampai 2019. Variabel independennya adalah pendapatan PDRB per kapita Kota Palu tahun 2010-2019, IPM Kota Palu tahun 2010 sampai 2019. Metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data panel yang terdiri dari data time series dan data cross section. Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2010 sampai 2019. Metode analisis. Analisis yang digunakan di sini adalah analisis inferensia yang dengan instrumen analisisnya adalah analisis regresi linear berganda. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Ya, alhamdulillah ya, selesai juga ya. Gimana? Ada lagi Mas itu? Enggak. Udah selesai semua yang presentasi, udah. Kalau untuk yang hadir sudah selesai Pak, tapi memang tadi ada 2 orang yang tidak bisa presentasi karena enggak diri, enggak apa-apa. Ya sakit enggak apa-apa. Ya apa namanya? Ada excuse lah ya. Ya. Saya izin stop share Pak ya. Ya. Jadi oke ya, kita analisis saja sebentar ya, mungkin nggak kurang dari 5 menit ya. Jadi kita bersyukur ya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, insya Allah ya. Pada awal kita ketemu ya, Muhammad Al-Faris ya. Ada 3 tujuan dari kita mempelajari metode penelitian ini ya. Pertama adalah melatih kemampuan kita untuk bisa melaksanakan riset ya. Dan kita insya Allah sudah buktikan itu with your mini research project ya, ya kan? And then the second thing is to prepare for your bachelor thesis proposals. Nah ini yang dipresentasikan juga ya. Nah yang terakhir itu ya harapannya kita nanti bisa membedakan which one is good paper or bad paper ya, ya kan? Walaupun mungkin ya di tidak ada yang sempurna, there is not perfect lecture, there is no perfect research ya. Kita belajar nih semua ya. Ya. Tapi at least ya kita bisa lihat nih berbagai macam. Dan apa yang menarik lagi di sini kita mencoba melihat sesuatu yang ada di masing-masing ya, kota masing-masing nih. Bapak tadi mengidentifikasi ya, ada yang berkaitan dengan potensi pariwisata, ada potensi kelautan ya, ada potensi kakao gitu ya, hal yang baik ya. Nah, tetapi memang ada beberapa yang
mungkin tadi harus kita pikirkan juga ya, series data ya. Jadi dan itu is really depend on statistical tools ya. Malah ada yang bagus sekali nih mencoba menangkap fenomena COVID-19 pandemic ya. Nah itu kan pakai data yang seriesnya itu ya. Banyak lagi lah ya. Ada yang tadi mencoba Muhammad Al-Faris generalize space time ya, autoregressive. Ya pokoknya itu ya. Nanti mudah-mudahan upaya-upaya ini ya nanti harus terus menerus belajar gitu ya. Yang nggak pernah puas gitu. Dan Bapak alhamdulillah ya apa artinya kita melewati ini belajar yang menggunakan virtual ini ya yang luar biasa kan, dan semuanya bisa melakukan kerjasama dengan baik tuh, walaupun di kota yang berbeda-beda, paper bisa tersampaikan ya dengan bagus ya. Ya jadi itu kita bersyukur ya. Ya mudah-mudahan kedepannya tuh kita lebih baik lagi. Barangkali itu dari Bapak ya. Ya jadi tolong diisi tuh dikerjakan soalnya ya. Itu menarik nanti ya, kita pengen tahu nih apa yang terasa paling sulit untuk kita bisa menulis tuh. Ya kan? Ya. Terus apa pula yang paling susah ketika kita mengerjakan ini kan, kita banyak tuh kemarin, wah hasilnya ternyata pakai alat ini nggak bisa, pakai alat ini nggak bisa ya. Ya kan? Nah, what should be prepared also for the next ya? Ya. Jadi itulah ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Before we close, I think Bapak minta maaf juga ya kalau ada kekeliruan nih, ketidaksempurnaan dalam menyampaikan ya. Ya. Oke ya. Ya mudah-mudahan kita semua sehat ya. Kemudian we are happy ya. And nggak lama lagi itu we will have a new year ya. Nah, kita suka berdoa lah. Semoga tahun depan ini ya is better than this year ya. Ini kan tahun penuh pandemi ini ya. Mudah-mudahan ke depan nih kita ya semuanya lah baik ya. All the best thing for us ya. Mulai dari NTB ya. Gede ya. sampai ke Jakarta, sampai ke Maluku ya dan sebagainya ya. Oke ya. Ada yang mau foto bersama nggak nih? Ya, before we close, kalau yang tadi pagi ini ada foto bersama ya. Ada, Pak. Silakan ada, aja Pak. Kalau mau dipoto bersama ya. Yuk pada on cam. Hah? Nah. Ya. Bintang ya, Tang ya. Izin capture ya, Pak. Oke. Ya, capture ya. Yuk. Vincent. Yuk. Ya. Junela. Oke ya. Geser itunya. Yeah. Oke. Ya, I didn't prepare anything ya. Tapi jempol aja deh, jempol ya. Iya, Pak, nggak apa-apa. Oke, kita mulai ya di slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke. Nah. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Ya. Please send the photo ke Bapak ya. Kirimin fotonya ya. Iya, Pak. Angga ya. Oke ya. Ya, Pak, mungkin nanti melalui Andi, Pak. Oke, melalui Andi ya. Andi PJ-nya ya. Oke ya. Oke ya, Bapak kira gitu ya. Lebih kurangnya kembali lagi mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day ya. Ya, dan I hope we can meet ya next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Insyaallah, amin.